semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Selanjutnya, Bab 921, Jalan Kematian. Di tanah salju yang jaraknya lebih dari 100.000 kilometer dari Luofeng, sebuah siluet hitam bersembunyi. Hehehe, manusia ini tampaknya tidak bisa berteleportasi, tapi ia masih sangat kuat. Meskipun doppelgangerku hanya memiliki sebagian dari kekuatanku, ia membunuh mereka dengan begitu mudah. Ia setidaknya kaisar puncak. Lebih baik biarkan berandalan lain berurusan dengan orang ini dulu. Siluet itu lenyap. Luofeng terus berjalan tanpa tergesa-gesa, menikmati pemandangan. Binatang pemakan jiwa itu tidak datang. Aku hanya menunjukkan sedikit kekuatanku, namun aku membuatnya takut. Ia memang berhati-hati. Luofeng terus berjalan. Ia telah berjalan dalam garis lurus sejauh hampir 10 juta kilometer. Namun selain binatang itu, ia belum menemukan orang lain. Matanya berkilauan. Di puncak gunung es yang jauh, berdiri sebuah siluet. Keduanya berdiri 100.000 kilometer jauhnya, satu sama lain. Tetapi dengan penglihatan mereka, selama tidak ada yang menghalangi, mereka bisa dengan mudah melihat satu sama lain. Siluet itu berbalik menghadapnya. Ia memiliki tubuh dewa besar yang ditutupi bulu, dan mata vertikalnya menatap lurus ke arah Luofeng. Raskatu, pikir Luofeng. Raskatu adalah salah satu ras bawahan di bawah ras iblis. Mereka terkenal karena sifat mereka yang berhati dingin dan ganas. Ketika Luofeng mengkonfirmasi prajurit Katu di puncak yang jauh, ia tahu bahwa pertarungan berdarah sudah dekat. Wah, prajurit itu seketika menjadi seberkas cahaya, meninggalkan siluet yang indah saat ia bergegas lurus ke arah Luofeng. Luofeng berdiri di sana dan melihatnya bergegas mendekat. Dengan sabar menunggu. Keduanya semakin dekat dan dekat. Mata prajurit Katu itu dipenuhi dengan kegilaan dan niat membunuh. Ini membuat Luofeng juga menunjukkan hal yang sama. Para prajurit yang tertangkap di neraka es, mengapa mereka semua begitu langsung menyerang musuh mereka seketika? Weng! Prajurit Katu itu menepaskan penguncian ruang, membuatnya tidak mungkin bagi kedua belah pihak untuk berteleportasi. Luofeng tersenyum di dalam. Prajurit Katu ini mungkin tidak tahu cara berteleportasi. Sebenarnya ia sendiri juga tidak bisa. Oleh karena itu tidak perlu penguncian ruang sama sekali. Manusia, mati. Prajurit itu meraung. Salah satu dari kita akan mati hari ini. Brum! Sebuah kekuatan mengerikan bergegas dari prajurit Katu itu. Luofeng yang telah tenang selama ini terkejut. Membakar tubuh abadinya, ia gila. Meskipun ia ingin bertarung denganku sampai mati, ia tidak perlu membakar energi abadinya bahkan sebelum mengetahui kekuatanku. Membakar terlalu banyak sekaligus membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Shoo! Luofeng mengepakkan sayapnya dan dengan cepat menghindari serangan dari prajurit Katu itu. Prajurit Katu, aku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Mengapa kau membakar energi abadimu bahkan sebelum mengetahui kekuatanku? Meskipun kau ingin membunuhku, jika aku lemah, bukankah kau akan membuang-buang energimu? Sebuah bila berwarna darah yang ganas menebas udara. Luofeng menghindarinya dengan mudah. Siu, 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 siu. Luofeng menggunakan sayap Xiaowu untuk menghindar berulang kali. Prajurit Katu di depannya ini sekitar level kaisar puncak. Saat ia membakar energi abadinya, Luofeng tidak punya cara untuk menandingi kekuatannya. Ia hanya bisa lebih banyak menghindar dan membiarkannya membakar lebih banyak energinya. Bahkan setelah membakar energi abadiku, kecepatanku masih tidak bisa menandingimu. Prajurit itu tampaknya tersesat dalam kegilaannya. Manusia, jika kau cukup kuat, bertarunglah denganku secara langsung. Bahkan jika aku mati, biarkan aku mati dari pertarungan langsung. Haha, prajurit Katu, apa kau pikir aku bodoh? Luofeng dengan mudah menghindar berulang kali. Prajurit Katu itu sangat kuat setelah membakar energi abadinya, tetapi itu tidak ada gunanya. Ia bahkan tidak bisa menyentuh Luofeng. Jika prajurit itu pernah mendengar nama Sungai Pedang, ia mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Tetapi jelas, para prajurit yang terkunci di neraka es mungkin bahkan tidak tahu tentang Sungai Pedang. Hahaha, prajurit Katu itu tiba-tiba mendongak dan tertawa terbahak-bahak. Tawanya beriak ke segala arah seperti gelombang kejut. Ia berdiri di udara,
tidak mengejar lagi dan tertawa. Hahaha. Ia tampak gila. Meskipun ia hanya berdiri di sana dan tertawa, yang mengejutkan Luo Feng adalah ia terus membakar tubuh abadinya, tidak berhenti sama sekali. Prajurit Katu, aku berbicara. Hahaha. Ini takdir, ini takdir. Prajurit Katu itu mendongak dan tertawa. Aku telah tumbuh selama ini. Ketika aku masih muda, aku bahkan seorang jenius, sampai aku menjadi seorang kaisar dan menjadi cukup kuat. Namun aku terjebak di neraka es. Setelah itu terjadi, aku tidak akan pernah melarikan diri, menghabiskan sisa keabadian di sini. Rasku mungkin sudah lama melupakan aku. Orang-orang yang kucintai mungkin semua sudah mati. Aku rasa hanya beberapa temanku yang hidup. Aku tidak bisa pergi, membuang terlalu banyak waktu, dan aku masih harus bertarung dengan kalian semua berandalan, membunuh untuk bertahan hidup. Hahaha. Tidak pernah menyerah selama 1 triliun era. Aku tidak bisa menahannya lagi. Si buta tua, pemakan jiwa, kalian semua bisa berjuang, aku akan pergi duluan. Suaranya bergema ke segala arah. Prajurit Katu itu menatap Luo Feng yang terkejut. Manusia, aku ingin mati dalam pertempuran gila, tetapi aku tidak menyangka, bahkan tidak mendapatkan kesempatan itu. Apa kau menyerah saja begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan? Manusia, berada di neraka es adalah penyiksaan terbesar. Ia menggelengkan kepalanya. Kecuali kau memiliki makhluk absolut dalam rasmu yang menyayangimu dan akan datang membawamu pergi secara pribadi. Kalau tidak ada harapan untuk pernah keluar. Rasku mungkin sudah lama melupakan aku. Aku pergi. Lepas. Ia meredakan tubuhnya dan sebuah matahari besar dihasilkan dari ledakan itu saat energi tak berhingga melesat ke segala arah. Ia bahkan tidak peduli tentang manusia di sampingnya. Ia sudah tersesat dalam keputusasaan. Adapun apakah manusia itu selamat dari ledakan itu, ia bahkan tidak peduli. Jika ia mati, biarlah, itu akan menjadi pelepasan untuk manusia itu juga. Di dalam pegunungan es, binatang pemakan jiwa duduk bersila, mendengar suara yang menyebar ke seluruh neraka es. Matanya yang ganas berguncang dengan sedikit luka di dalamnya. Teman lama, apa kau menyerah begitu saja? Jika kau ingin mati, mengapa kau tidak mati di tanganku? Dengan begitu, aku punya kesempatan untuk pergi. Suara serak binatang itu bergema di dalam gua. Lebih dari 1000 kilometer di dalam gua salju, sebuah siluet yang menggeliat duduk bersila. Ia memiliki kepala seperti manusia. Matanya tertutup saat ia menghela napas. Ia bebas. Di istana megah, jauh di dalam lautan neraka es. Idiot lain telah menyerah. Bagus, bagus, bagus. Semakin banyak semakin meriah. Semakin banyak yang mati semakin baik. Dengan begitu, peluangku untuk pergi lebih tinggi. Pergi dan matilah kalian para idiot. Banyak prajurit yang terkunci selama era tak berujung di dalam neraka es, semua merasa terluka, tertawa, atau acuh tak tahu. Mereka memiliki reaksi yang berbeda, tetapi tidak ada yang terkejut, karena insiden bunuh diri seperti ini telah terjadi berkali-kali sebelumnya. Energi mengalir dengan gila-gilaan di udara. Luo Feng perlahan membuka sayapnya yang melelit di sekitarnya. Melayang di udara, ia melihat cincin dunia, senjata, zirah, dan lain-lain yang ditinggalkan oleh prajurit Katu itu. Bunuh diri. Siapapun yang mampu mencapai level kaisar seharusnya semua memiliki tekad yang kuat. Mana yang tidak memiliki keyakinan mereka sendiri sampai benar-benar dipaksa bunuh diri? Luo Feng bergumam. Kata-kata dari prajurit itu bergema di telinganya. Ia perlahan mulai mengerti mengapa ia melakukannya. Ras Katu adalah ras yang lemah. Bahkan prajurit iblis yang kuat di sini tidak bisa menghubungi ras mereka. Apalagi ras bawahan seperti Katu, kata Luo Feng dengan lembut. Mereka tidak punya alam semesta virtual dan tidak punya cara untuk melakukan kontak. Mereka hanya bisa tinggal di sini dan menderita. Membunuh adalah hal yang utama di neraka es. Setelah waktu tak berujung, kesendirian, terperangkap, dan tidak dapat melakukan kontak, pembunuhan dan pertempuran terberujung, 1 tahun, 100, 10.000 tahun, ia akhirnya hancur di dalam, pikir Luo Feng. Ini adalah pertempuran melawan kesendirian dan waktu. Melawan waktu, jika seseorang selamanya dalam kesendirian, bahkan seorang kaisar akan hancur. Apa yang terjadi? Luo Feng diman terkejut dengan bunuh diri prajurit Katu itu. Ia tidak lagi memiliki kesabaran untuk berjalan perlahan, seketika menjadi seberkas cahaya dan terbang di langit. Shoo! Ia melesat melintasi langit. Ia terus mengingat dan merenungkan apa yang terjadi sebelumnya. Semakin ia memikirkannya, semakin terkejut ia. Aku bahkan mampu menahan warisan hidup atau mati saat itu.
Tetapi itu hanya lebih dari 6.000 tahun. Namun, setiap detik dan tahun menjadi semakin sulit. Namun, aku berpegang pada keyakinanku. Jika aku berada dalam situasi yang sama dengan Katu itu sebelumnya, mengetahui orang yang kucintai sudah lama pergi, apakah aku bisa bertahan selama triliunan era di neraka es? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Bisakah ia melakukannya? Iya, pasti. Ia mengangguk. Ia pasti akan pergi dan menemukan cara untuk membangkitkan orang yang kucintai. Jika ia tidak bisa, ia akan membalas dendam pada Ksatria Hijau, karena Ksatria Hijaulah yang mengambil waktu berharganya bersama keluarganya. Kekuatan. Ksatria Hijau itu kuat. Siapa yang bisa mengunci sebegitu banyak prajurit kuat di sini untuk permainannya? Jika di antara mereka ada yang berhasil menjadi seorang ksatria di sini, Ksatria Hijau mungkin akan langsung melenyapkannya. Luo Feng terbang di langit. Di bawahnya adalah dataran salju tak berujung dengan gunung-gunung es di sekitarnya. Ia akhirnya melihat tablet es transparan besar. Tablet itu megah dan di atasnya terukir kata-kata bahasa iblis. Tidak heran ia membaca kata-kata itu dan bergumam, "Sungguh, Ksatria Hijau yang kejam." Klan 22, Klan Changjiang. Karakter yang terukir di tablet es mengungkapkan satu-satunya harapan untuk bertahan hidup di neraka es. Sejak pembantaian terakhir, neraka es telah memenjarakan para makhluk abadi dari 12.000 ras barbar dan masing-masing memiliki tanda pengenal. Siapapun yang mengumpulkan 10.000 tanda tersebut akan dapat keluar dari neraka es dengan selamat, sementara mereka yang gagal akan dibantai. Inilah arti dari pembantaian. Ada satu pembantaian yang pernah terjadi dan hanya satu manusia yang kuat berhasil keluar dari neraka es hidup-hidup. Ras barbar, seru Luo Feng. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Jika kamu ingin keluar, berjuanglah dan rebut tanda dari orang lain. Dan hanya satu orang yang bisa berhasil. Setiap karakter memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa dan menakutkan. Dan tekanan ini terus-menerus mengguncang lingkungan seperti gelombang. Bahkan para ksatria tidak dapat mengalahkan Luo Feng, apalagi karakter-karakter yang mereka tinggalkan. Ksatria Hijau ini sungguh kejam, bisik Luo Feng. Dia memberikan secercah harapan kepada para tahanan sambil merenggut semua kesempatan lain. Dari 12.000 makhluk abadi, hanya satu yang bisa keluar, sementara sisanya akan dibunuh. Yang kuat tidak akan tunduk pada takdir dan akan berjuang. Dengan demikian, pembantaian demi pembantaian yang penuh kejahatan telah terjadi. Itulah mengapa setelah kegagalan yang terus-menerus, terjadi depresi yang mengarah pada bunuh diri. Ksatria Ungu dan Ksatria Hijau telah memenjarakan makhluk abadi atau ruh yang berkemampuan khusus yang berani berpetualang di bintang-bintang neraka es. Semua orang kuat dengan latar belakang yang kuat atau yang dihargai oleh klan mereka mungkin telah dibawa pergi oleh ras-ras tertinggi, tetapi para tahanan di sini tidak memiliki koneksi sama sekali. Klan-klan telah melupakan mereka. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah berjuang. Hanya satu yang akan menang. Luo Feng menghela dalam hati, dan aku bahkan tidak yakin apakah orang yang keluar benar-benar bertahan hidup atau langsung dibunuh oleh Ksatria Ungu saat ia melangkah keluar. Neraka es tidak akan bisa menahan para jenius sejati seperti KD, Luo Feng, Kaisar Tujuh Pedang, dan Kaisar Kejatuhan Hidup yang sangat dihargai oleh klan mereka dan dapat menerima bantuan mendesak. Makhluk teratas dari klan akan datang untuk menjemput mereka, seperti para penguasa alam semesta. Ksatria Ungu dan Ksatria Hijau tidak akan berani melawan para penguasa alam semesta. Tuan tamu duduk di gunung, gumam Luo Feng, tidak mungkin bagimu untuk memberikanku tugas berbahaya dan tidak berguna seperti mencuri logam hitam dari sini. Kamu ingin aku mengalami neraka es. Kamu ingin aku merasakan perjuangan para makhluk kuat. Kamu ingin secara eksplisit menunjukkan kepadaku aturan dasar alam semesta, yaitu hukum rimba. Luo Feng terus bergumam pada dirinya sendiri. Diri dengan tenang di depan tablet es. Di padang salju, 70.000 kilometer dari Luo Feng. Setelah suara seperti cih, 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 daun transparan perlahan muncul dari salju, menatap ke arah Luo Feng. Manusia. Itu manusia. Satu-satunya manusia di neraka es. Dia pasti memiliki mesin untuk terhubung ke alam semesta virtual. Mungkin konektor anonim.
Makhluk kuat di kedalaman salju itu sangat bergembira. Karena makhluk pemakan roh sebelumnya tidak ingin melawan Luo Feng, dan anggota kuat klan Katu yang sudah mati hanya ingin mati. Akun anonim. Alam semesta virtual. Alam semesta virtual milik manusia. Makhluk kuat di kedalaman salju tidak bisa menahan keinginannya. Meskipun mereka sendiri bisa menggunakan konektor anonim yang digunakan manusia, tinggal di neraka es terasa sangat sepi baginya. Bagi makhluk kuat di neraka es, ini adalah harta karun yang bisa meredakan kesepian mereka, dan itu pasti layak diperjuangkan. Bunuh! Bunuh dia! Aku ingin terhubung ke alam semesta virtual. Sesosok buram transparan setinggi 80 meter tiba-tiba melompat keluar dari salju. Setelah berteleportasi, sosok itu menghilang di udara. Luo Feng masih berdiri di depan tablet es yang sangat besar. Ketika makhluk aneh setinggi 80 meter seperti gedung pencakar langit 30 lantai tiba-tiba muncul di belakangnya. Makhluk itu ditutupi dengan daun-daun transparan seperti kaca. Sulur-sulur tebalnya memegang rantai hitam panjang. Dengan suara seperti hula, hula, hula. Rantai hitam itu berputar ke arah Luo Feng seperti ular yang menari dengan ganas. Luo Feng mengepakkan sayapnya, meninggalkan jejak berliku saat dia terbang di belakang makhluk itu. Rantai itu tidak melilit Luo Feng, melainkan jatuh ke padang salju. Tanah bergetar dengan retakan, tetapi lempengan es tetap kokoh. Manusia! Makhluk transparan itu meraung. Tidak ada gunanya melarikan diri. Tidak peduli seberapa cepat kamu. Huh! 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 Rantai hitam mencapai kecepatan batas. Dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya, pada saat itu, Luo Feng tidak bisa melihat apapun selain hantu rantai yang tak terhitung jumlahnya. Pada titik ini, Luo Feng harus mengakui bahwa pihak lain telah melakukan yang terbaik dan kecepatan terbang dan tangannya relatif lebih lambat. 6 bola hitam muncul di sekitar telapak tangan Luo Feng dengan lingkaran cahaya ungu yang buram. Dia melemparkannya secara acak. Ulu! Ukiran hukum pada 6 bola hitam berubah menjadi banyak benang emas yang memicu hukum asal alam semesta dalam sekejap. Tiba-tiba, hantu dewa monster sepanjang beberapa ratus meter muncul di langit dan melesat ke arah makhluk transparan dengan cakar serangannya. Makhluk itu tidak lalai dan mengendalikan rantainya untuk bertahan melawan monster tersebut. Ping! Cakar dewa monster menyapu rantai hitam itu. Rantai itu jatuh ke padang salju yang jauh, membelah seluruh area saat rantai itu melesat jauh ke dalam area tersebut. Ulu! Dewa monster meraung, mencakar tubuhnya secara langsung. Shua! Makhluk transparan itu menghilang dan menghindari serangan itu. Makhluk itu kembali muncul di belakang Luo Feng, mencoba menangkapnya dengan lengan tebal dari bawah daun-daun. Kunci ruang! Luo Feng membuka lengan pengunci langit pada armornya, dan kemudian fluktuasi di ruang tiba-tiba berhenti. Karakter-karakter penduduk asli dari tanah Yanji mulai muncul di udara. Dan pada saat yang sama, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan melakukan gerakan dari kebijakan bulan. Sayapnya menebas seperti pisau. Makhluk transparan itu merasakan lengannya terpotong oleh kekuatan aneh. Wah! Sebuah lengan transparan jatuh dari langit ke salju. Mati! Luo Feng menatap makhluk itu dari jauh, dan dewa monster itu bergegas ke arahnya dengan raungan. Makhluk itu meringkik dan mencoba melarikan diri ke bawah tanah. Sementara itu, dia mengayunkan rantainya untuk menghentikan dewa monster. Namun kekuatan yang dimiliki Luo Feng dengan kekuatan spiritualnya setara dengan inhampuran tingkat kaisar teratas. Dan dengan peta stelar, bahkan monster tingkat kaisar terbaik pun tidak akan cocok untuknya. Apalagi makhluk transparan tingkat kaisar puncak yang baru saja mencapai puncaknya. Ping! Dewa monster itu sekali lagi memukul rantai hitam dan menangkapnya dengan cakarnya. Tebas! Cakar itu menusuk ke dalam tubuhnya dan mengisi penuh ke 6 bola yang dilapisi dengan racun Feimo. Tidak! Makhluk itu berteriak dengan putus asa. Dia adalah salah satu dari yang terlemah di antara para penyelamat di neraka es. Namun dia sangat tahan terhadap kerusakan. Pertama, dia memiliki kekuatan teleportasi dan tubuh yang sangat besar. Meskipun tubuhnya terbakar cepat, dia bisa bertahan lebih lama dari makhluk lain. Namun, saat 6 bola hitam menembusnya, setengah dari tubuh ilahinya hancur.
Shoo, shoo. 6 bola hitam berubah menjadi 6 jejak cahaya dan terbang kembali ke tangan Luo Feng, lalu menghilang. Manusia, kata makhluk itu, menatap Luo Feng. Kamu seharusnya tahu bahwa separuh tubuhmu telah hancur, kata Luo Feng. Tetapi meskipun demikian, dia mengagumi vitalitas makhluk itu. Bagaimanapun, 6 mutiara racun hanya bisa menghancurkan 30% kaisar batas, yang hanya bisa merusak 50% dari kaisar puncak yang lebih rapuh ini. Luo Feng menatap makhluk transparan itu. Saat ini, kamu hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatanmu, katanya, dan kamu bahkan bukan lawanku. Makhluk itu menatap Luo Feng di dalam salju. Manusia, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku mengakui bahwa aku bukan lawanmu dan kamu lebih cepat dariku. Jadi tidak mungkin bagiku untuk melarikan diri. Sekarang, aku sepenuhnya milikmu. Tetapi kamu harus mengerti, hampir tidak ada orang di neraka es yang takut mati. Jika aku tidak punya pilihan lain, aku akan menghancurkan diri sendiri. Aku baru saja melihat salah satunya meledak, kata Luo Feng, tersenyum ringan. Jadi jangan mencoba meledakkan diri sendiri, itu tidak akan membahayakan aku sama sekali. Namun, ada satu hal yang ingin aku tanyakan, dan jika kamu menjawab dengan jujur, aku bisa menyelamatkan nyawamu. Selamatkan nyawaku? Makhluk itu tidak bisa mempercayainya. Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Luo Feng mendarat di tanah dan berkata, aku sudah memberimu kesempatan, jangan sia-siakan. Tanyakan, manusia, jawabnya. Kamu makhluk jenis apa? Luo Feng bertanya dengan tegas. Aku tahu hampir semua makhluk di alam semesta. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada jenis lain yang tidak dia ketahui? Jika itu adalah kehidupan istimewa, itu akan masuk akal. Namun, dia bertarung tidak seperti itu. Aku dari klan Kangyang, jawabnya, dan aku adalah salah satu makhluk botani. Namun, aku mengalami kecelakaan saat berpetualang di daerah rahasia alam semesta, dan setelah bermutasi, aku menjadi seperti ini. Mutasi? Luo Feng terkejut. Faktanya, para pejuang hitam yang menggunakan kristal sungai darah dan karenanya gen dan bentuk tubuh mereka berubah juga mengalami proses yang mirip dengan mutasi. Misalnya, buku 9 kubah dapat membantu gen membuat lompatan besar satu persatu. Namun, karena lebih halus, itu tidak akan meninggalkan perubahan yang terlihat di luar. Aku akan bertanya lagi, kata Luo Feng. Mengapa kamu datang dan mencoba membunuhku tanpa mengetahui apakah kamu akan berhasil? Manusia, kata makhluk dari klan Kangyang dengan suara yang dalam. Kamu harus tahu bahwa sebagian besar makhluk yang terperangkap di neraka es memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Tetapi setelah tinggal di sini selama ini, mereka telah kehilangan kehati-hatian mereka. Sampai sebatas tertentu, mereka mungkin mendambakan kematian. Itu sebabnya mereka bertarung dengan orang asing tanpa mengetahui kekuatan mereka, karena tidak ada ruginya. Jangan membandingkan kondisi luar dunia dengan yang ada di neraka es. Ada makhluk yang sangat kuat di neraka es, dan beberapa di antaranya istimewa. Semuanya dapat bertahan hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Bahkan kaisar puncak sepertiku tidak punya kesempatan, dan karena kami tidak ingin menyerah, kami bertarung. Makhluk itu menatap Luo Feng. Bagiku, kami datang untuk membunuhmu karena kami menginginkan pemindai tanpa nama itu. Kami ingin merasakan alam semesta virtual, kami ingin merasakan dunia luar. Pemindai? Luo Feng bingung. Kesepian, kata makhluk itu menatap Luo Feng. Terperangkap dalam perjuangan hidup dan mati tanpa akhir. Dapatkah kamu membayangkan betapa mewahnya rasanya masuk ke dalam alam semesta virtual? Bab 923, 10 Kaisar. Luo Feng mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakannya. Ia bisa memahami betapa besarnya keinginan mereka yang kuat, yang ditahan selama era yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki alam semesta virtual. Karena ia melihat dan bersatu kembali dengan keluarganya ketika ia berpetualang di alam semesta. Alam semesta virtual membuat Luo Feng merasa seolah-olah itu adalah kenyataan, dan ia percaya bahwa mereka yang ditahan di sini memiliki keinginan yang sama. Apa kau punya sensor anonim? Makhluk dari klan Changjiang itu tiba-tiba bertanya. Luo Feng tercengang. Aku akan melakukan apa saja untukmu jika kau membiarkanku masuk ke alam semesta virtual dan berhubungan dengan dunia luar. Aku tidak punya, Luo Feng berkata menggelengkan kepalanya. Makhluk itu dibiarkan dalam keputusasaan. Luo Feng tidak menunjukkan empati apapun karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa tahu bahwa ia memiliki sensor. Jika mereka tahu, ia akan menjadi musuh bersama bagi semua orang di neraka es. Dan mereka yang kuat akan bersekongkol untuk menyerangnya. Luo Feng tidak sebodoh itu. Izinkan aku bertanya satu hal lagi.
Luo Feng menatap makhluk raksasa di depannya. Apa kalian semua percaya bahwa kalian bisa keluar jika kalian mendapatkan 10.000 tag? Aku percaya, tentu saja aku percaya. Makhluk itu tampak lebih bersemangat. Kesatria hijau mengatakannya sejak lama di depan umum bahwa ia tidak akan mempermainkan kami. Dan bagaimanapun, kami tidak punya pilihan selain mempercayainya. Luo Feng mengerutkan kening. Bagaimana neraka es di era-era sebelumnya? Berapa banyak yang selamat? Seberapa kuat mereka? Membunuh, mengkhianati, intrik. Seseorang bisa melakukan apa saja untuk jejak harapan kecil itu. Manusia, mereka yang kuat di neraka es jauh lebih kejam daripada yang di luar. Beberapa bahkan rela binasa bersama. Luo Feng teringat yang kuat dari klan Katu dan bagaimana ia meledakkan dirinya sendiri. Ia memang memiliki niat untuk melawan Luo Feng dan ingin binasa bersamanya. Namun ia bahkan tidak bisa menyentuhnya dan bahkan tidak peduli apakah Luo Feng berada di sampingnya atau tidak ketika ia bunuh diri. Pun kekuatan, makhluk itu melanjutkan. Potensi mereka yang kuat dapat dirangsang di bawah tekanan ekstrim. Sejak era tak terbatas, 860 orang kuat telah selamat. 860? Luo Feng menghela nafas karena itu berarti 11.000 makhluk abadi telah mati. Semua orang didorong ke batas, kata makhluk itu. Dan itulah mengapa mereka yang berasal dari garis keturunan yang kuat memiliki keuntungan. Di antara 860 yang selamat, Kaisar Puncak dan Kaisar Tingkat Tinggi adalah yang paling tidak kuat. Dan Kaisar Tingkat Tinggi tidak bisa melakukan apa-apa selain bersembunyi. Adapun Kaisar Puncak, mereka punya nyali untuk bertarung, tetapi mereka berada di 800 terbawah. Juga, ada 50 batas Kaisar. Di atas itu, ada 10 yang hampir sekuat Kaisar tak terkalahkan dan 5 yang memang Kaisar tak terkalahkan. Biar kutunjukkan sesuatu. Ia melambaikan lengannya yang sangat besar. Setelah itu, sebuah tablet es besar jatuh dari langit. Luo Feng melihatnya. Itu adalah tablet es setinggi 10 meter di mana terukir tebal karakter ras iblis. Ini adalah peringkatnya, peringkat mereka yang kuat di neraka es. Makhluk Changjiang itu mengerang. Terlalu sepi dan membosankan untuk tinggal di neraka es, dan tidak mungkin untuk berlatih dengan tenang karena kau bisa diserang kapan saja. Selama jumlah waktu tak terbatas yang dihabiskan di sini, peringkat adalah salah satu dari sedikit hal yang membangkitkan minat kami. Salah satu kaisar tak terkalahkan, Serigala Langit, memberi peringkat semua orang sesuai dengan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin untuk memberi peringkat semua orang? Luo Feng berkata, mencemut. Ketika dua sama, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan. Tentu saja, kami tahu. Namun, peringkat oleh Serigala Langit itu kredibel, dan itu didasarkan pada semua pertempuran yang telah terjadi di neraka es. Meskipun mereka putus asa, masuk ke 100 teratas atau 50 teratas adalah peningkatan bagi mereka. Apa kau tidak memikirkan itu menyedihkan? Kami sangat kesepian, sehingga kami terpaku pada peringkat itu. Makhluk itu tertawa dengan tubuhnya yang gemetar. Luo Feng melihat peringkat di tablet itu. Sangat baik kau mengalahkanku. Namun, mereka yang sangat kuat itu sangat kuat. Baik 5 kaisar tak terkalahkan maupun 10 yang mendekati tidak mudah dihadapi. Dan kau, sebagai pendatang baru, pasti akan menjadi sasaran satu serangan kejutan demi serangan kejutan lainnya. Kecuali kau bisa mengalahkan batas kaisar dan membuktikan dirimu, kau akan menahannya selamanya. Luo Feng mengangguk. Pergilah, katanya. Kau benar-benar membiarkanku pergi? Makhluk itu tidak bisa menahannya. Luo Feng menatapnya. Aku akan berubah pikiran jika kau tidak pergi. Aku akan memberimu saran manusia. Jangan memiliki bentuk kebaikan apapun di sini, atau kau hanya akan berakhir dengan kesengsaraan. Suara makhluk itu bergema di langit saat ia melarikan diri menggunakan teleportasi. Luo Feng telah membatalkan ruang itu. Luo Feng melihat tablet di tanah dan mengingatnya semua dengan sekilas. Ia kemudian memasukkannya ke dalam cincin dunia. Adapun saran dari makhluk itu, ia tidak terlalu memperhatikannya. Yang kuat tidak mengubah kepribadian mereka hanya karena satu kalimat dari orang lain. Makhluk dari klan Katu peringkat 732. Makhluk dari klan Changjiang peringkat 611. Binatang pemakan jiwa peringkat 102. Ia menyadari bahwa makhluk dari klan Katu dan klan Changjiang yang telah ia kalahkan berada di peringkat bawah. Sedangkan binatang pemakan jiwa berada di peringkat tinggi. Karena kemampuannya.
Feng memiliki gambaran yang jelas tentang neraka es dengan membaca tulisan di tablet itu. Di tengah neraka es adalah Laut Es. Ada 5 distrik di neraka es: Laut Es, neraka es timur, neraka es barat, neraka es utara, dan neraka es selatan. 5 kaisar tak terkalahkan memiliki rumah mewah mereka sendiri dan akan bertarung satu sama lain hanya dalam keadaan yang tidak biasa. 3 dari kaisar tak terkalahkan adalah makhluk khusus. Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Salah satu dari 2 yang tersisa adalah dari klan Qian, yang lain adalah serigala langit ini dari ras iblis kerajaan. Binatang bertanduk emas 10 kali lebih kuat dari manusia, tubuh kaisar puncak manusia 100.000 kali lebih kuat dari penguasa sektor, sedangkan tubuh binatang itu 1 juta kali lebih kuat. Meskipun demikian, makhluk khusus terlemah bisa menandingi level binatang bertanduk emas. Belum lagi yang ada di neraka es. Spesies khusus terlemah adalah 60 kali lebih kuat dari manusia, dan yang terkuat adalah 200 kali lebih kuat. Mengesampingkan gulungan amplitudo lainnya, yang terkuat dari 3 kaisar puncak itu adalah 20 juta kali lebih kuat dari penguasa sektor. Sungguh tidak bisa dipercaya. Klan Qian adalah ras yang langka di alam semesta dan sebanding dengan klan Mosha. Mereka 10 kali lebih kuat dari manusia. Serigala langit di sisi lain adalah yang paling tidak berbakat dan 6 kali lebih kuat dari manusia. Singkatnya, kelima kaisar tak terkalahkan itu sangat berbakat, dan setelah waktu penyiksaan yang tak terbatas, setiap dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. 3 dari makhluk khusus selamat dari neraka es, dan semuanya menjadi tak terkalahkan. Luo Feng menghela napas. Makhluk khusus memang maha kuasa. Konstitusi tubuh manusia secara komparatif lebih lemah, dan lebih sulit bagi mereka untuk mencapai level tak terkalahkan. Luo Feng berterap nyadari bahwa ras manusia menghadapi kerugian di alam semesta. Manusia hampir tidak bisa diperhitungkan dalam hal konstitusi tubuh. Namun, beberapa dari makhluk tertinggi yang bisa mengguncangkan seluruh alam semesta berasal dari ras manusia. Luo Feng membangun sebuah kediaman bawah tanah di salju di samping Laut Es. Ia berlatih di sala sementara. Menurut peringkat di tablet itu, setiap kaisar tak terkalahkan adalah sama kuatnya dengan guruku, Kaisar Chuyan. Aku tidak cukup mampu untuk mendapatkan 10.000 tanda, tapi itu hal yang bagus. Aku akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk memperkuat diriku. Setelah itu aku akan mengalahkan mereka satu persatu. Hanya dengan begitu aku akan keluar dari neraka es. Adapun kesatria Puringa, tidak masalah apakah ia bermaksud membiarkan aku pergi atau tidak. Jika ia ingin bermain-main, aku akan memanggil guruku, Master Kota Kekacauan. Aku akan membuatnya kehilangan seluruhnya. Luo Feng menutup matanya dan menjernihkan pikirannya. Sementara semua orang sibuk mencoba keluar dari sini, Luo Feng akan menganggapnya sebagai medan pelatihan. Makhluk merah setinggi 3 meter yang ditutupi taji bolong berbaris di salju. Ia mengenakan masker merah dan area seluas 10.000 km persegi diliputi api di bawah hukum yang berat. Dimanapun ia menyentuh menguap. Namun saat ia lewat, air di danau yang mendidih membeku menjadi salju di bawah efek neraka es, seolah-olah tidak ada hal yang terjadi. Ia berhenti dan melihat ke bawah. Jejak kaki, katanya. Jejak kaki orang asing. Suara itu memiliki gema di dadanya. Ada orang asing di neraka es. Apakah begitu cerobohnya sampai ia tidak berani menghapus jejak kakinya? Apa itu percaya diri? Ia melangkah. Salju yang ia lewati berubah menjadi danau yang mendidih dan seluruh bidang hukum berada di bawah deteksinya. Akhirnya ia mencapai garis pantai Laut Es. Hong! Sebuah bayangan perak meloncat ke langit. Ia membuka sayapnya dan melayang di udara, melihat ke bawah pada segala sesuatu di bawah. Makhluk barbar itu menatap Luo Feng dan menyeringik. Mata jaksama itu penuh dengan kegilaan. Manusia! Manusia! Ia menggeram, makin gila setiap detik. Kaisar bolong! 10 dari batas kaisar, kata Luo Feng, menatapnya dengan informasi itu di minanya. 5 kaisar tak terkalahkan dan 10 batas kaisar teratas adalah 15 makhluk paling kuat di neraka es. Selain 5 kaisar tak terkalahkan itu, 10 batas kaisar itu tidak takut apapun. Manusia! Manusia! Ia menggeram, semakin gila setiap detik. Kaisar bolong! Suara Luo Feng melecas dari atas. Rasa perang dan niat membunuh meresap ke udara. Bab 924, Gerakan Rahasia. Perkelahian selama waktu yang tak terbatas di Ice Hell menghapus harapan orang-orang rendah seperti makhluk klan Sang Jiang dan makhluk klan Katu, membuat beberapa orang bahkan ingin bunuh diri. Namun makhluk seperti binatang yang menelan jiwa tidak memiliki keinginan mati. Adapun 10 kaisar merajalela yang pada dasarnya memerintah Ice Hell, masing-masing dari mereka penuh dengan ambisi. Meskipun mereka masih dirugikan dibandingkan dengan 5 kaisar yang tak terkalahkan, itu mungkin bagi mereka untuk mengejar dan keluar. Pertarungan, mereka berjuang keras untuk memperbaiki diri. Kaisar Tulang dipenuhi dengan permusuhan dan menatap Luo Feng.
Kamu tidak lari. Bagus untukmu. Ketenaran 10 kaisar menyebar luas, kata Luo Feng. Jika makhluk lain di Ice Hell bertemu dengan Anda, mereka pasti akan kabur. Adapun saya tidak akan lari jika saya tidak dikalahkan oleh Anda. Luo Feng melayang di udara. Saya akan lari sekuat tenaga jika Anda mengalahkan saya. Kamu tidak akan memiliki kesempatan saat itu, kata Kaisar Tulang dengan suara yang menggema di dadanya. Ruang di sekitarnya membeku sehingga tidak satupun dari mereka bisa berteleportasi. Hong! Kaisar Tulang menghilang dan menyerbu Luo Feng seperti seberkas cahaya. Wah! Tanda seru Luo Feng menggebitarkan sayapnya, meninggalkan lokus dengan putaran. Pada saat yang sama, 8 bola hitam muncul di sekitar tangannya. Dia melemparkannya secara acak dengan ukiran hukum di bola yang dipicu. Benang emas yang tak terhitung tersingkap dan dewa binatang muncul. Kaisar Tulang tidak menggaruk apapun. Dia berbalik dan melihat Luo Feng dan dewa binatang dari jauh, tersenyum saat berkata, "Cukup cepat, dan dia pengendali. Baik." "Bagaimana?" Dewa binatang berjalan ke arahnya, mengaum. Kaisar Tulang tertawa keras. Peng! Sebayangan kabur cambuk itu berbenturan dengan cakar Kaisar Tulang, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan sekelilingnya. Kaisar Tulang terbawa oleh kekuatannya, dan dewa binatang menjadi kabur untuk sebentar sebelum mengeras kembali. Melihat salju kembali ke bentuk aslinya, Kaisar Tulang menatap Luo Feng dan berkata, "Manusia, sekarang saya mengakui bahwa kamu memenuhi syarat untuk melihat bujuk bertarungku yang sebenarnya." Suaranya seperti guntur bergema di udara. Pada saat yang sama, Kaisar Tulang tiba-tiba menjadi lebih tidak dapat dipercaya. Tajuk tulangnya berkontraksi ke dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi tinggi. Warna tubuhnya berubah dari merah menjadi putih. Pada saat itu berhenti berubah, itu menjadi putih keperakan yang ditutupi oleh baju besi yang terbuat dari tulang bengkok. "Untuk pertarunganmu, Kaisar Tulang? Bagus." Luo Feng menatapnya tajam. "Ambil ini. Itu adalah batas keinginan. Keinginan yang kuat membimbing hati nuraninya. Dan dewa binatang menjadi lebih berbeda di bawah kekuatan spiritual, berbaris menuju Kaisar Bone. Namun Bone Emperor berdiri dengan percaya diri dan hanya melambaikan cakar kanannya saat ekor dewa binatang menebas ke arahnya. Mengiris. Cakar kanan merobek ruang itu, sedangkan ekor dewa binatang mundur sebelum mencambuk tanpa henti. "Pria licik," kata Kaisar Tulang saat bergegas menuju Luo Feng. Cakarnya mendidih hantu. Ada sepasang sarung tangan di cakarnya, dan sepasang itu adalah satu-satunya harta karun yang dimilikinya. Jika ada sesuatu yang berbeda antara yang kuat dari dalam Ice Hell dan yang dari luar, jumlah harta mereka adalah indikator yang jelas. Seperti Kaisar Bone, ia bisa mendapatkan beberapa harta karun mengingat statusnya. Namun hanya ada satu di sini. Namun demikian, setelah perjuangan antara hidup dan mati, dan tekanan yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Bone dapat menggunakan sarung tangan itu sebaik-baiknya. Meskipun hanya memiliki satu harta karun, ia bisa menggunakan kekuatan yang menyerupai beberapa harta gabungan yang dimiliki oleh yang kuat di luar. Peng, 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 peng. Kaisar Tulang menghadapi dewa binatang, dan cakarnya menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, membuat serangan terus-menerus. Peng! Ekor dewa binatang akhirnya retak, dan 8 bola hitam dihancurkan. Betapa perkasanya, Luo Feng bergumam. Ia terpesona oleh bagaimana Kaisar Bone telah menghancurkan dewa binatang dalam bentuk pertarungannya. Kekuatan Kaisar Bone berada pada level Kaisar Haiti, dan bentuk kegilaan ini bahkan lebih menakutkan. "Matilah manusia!" Kaisar Tulang terbang langsung ke Luo Feng saat mengalahkan dewa binatang. Luo Feng mengibaskan sayapnya dan melarikan diri. "Kaisar Tulang, aku mengagumi kekuatanmu," kata Luo Feng. "Aku bukan tandinganmu, dan karena itu aku akan pergi sekarang. Aku akan melawanmu lain kali." Luo Feng sudah terbang pada saat suaranya mencapai Kaisar Tulang. Itu berhenti di tengah jalan dan menggeram, melihat seberapa cepat Luo Feng. Ia melihat siluet Luo Feng dari jauh. Manusia ini memang sangat cepat, lebih cepat dari 5 kaisar tak terkalahkan. Sepertinya akan ada kekuatan super lain di Ice Hell, kata Kaisar Bone. Meskipun Kaisar Bone baru saja bertarung dengan Luo Feng, ia bisa segera mengetahui kekuatan Luo Feng. Ia sedikit lebih kuat dari kaisar rata-rata, sementara ia memiliki kecepatan teleportasi tercepat di Ice Hell. Manusia seperti ini pasti bisa menjadi seancaman bagi 10 kaisar batas paling kuat. Akan lebih menyenangkan, kata Kaisar Bone. Lebih menyenangkan di Ice Hell. Kaisar Bone senang. Ia tidak peduli dengan waktu-waktu membosankan yang dihabiskan di Ice Hell, dan ia menginginkan beberapa makhluk dengan kekuatan khusus di sini untuk membumbui segalanya. Telah melarikan diri dari jarak jauh, Kaisar Ji Hong muncul jauh di dalam salju dan memindahkan Luo Feng ke neraka es timur.
itu membangun tempat tinggal bawah tanah jauh di dalam salju. Saya meremehkan makhluk di Ice Hell. Luo Feng mengingat pertempuran dengan anggur di tangannya. Saya pikir makhluk-makhluk itu tidak sekuat itu ketika ditahan di tempat di mana mereka secara bertahap menjadi lebih kuat. Saya pikir mereka tidak memiliki harta karun, dan bahkan jika mereka memilikinya, hanya yang paling kuat yang akan memiliki 1 atau 2. Tapi saya salah. Kekuatan satu harta bisa menyamai 10 jika digunakan dengan benar, pikir Luo Feng. Yang kuat hanya bisa berkonsentrasi pada salah satu harta yang mereka miliki dalam pertempuran. Juga, yang kuat di Ice Hell berbeda dari yang di luar. Mereka memiliki lebih banyak tekanan dan ditekan lebih keras, yang memaksa mereka untuk memperbaiki diri apapun yang terjadi. Jika mereka dapat memperoleh satu harta, mereka akan mempelajarinya secara menyeluruh dan memanfaatkannya sebaik mungkin. Luo Feng terus merenung. Orang luar yang kuat juga akan mempelajari harta mereka, tapi mereka tidak akan mengerahkan banyak tenaga. Kaisar Tulang, bentuk tubuhnya hampir tidak mencapai ambang kaisar rata-rata. Akan tetapi, ia memiliki harta karun yang sangat cocok untuk cakarnya. Gerakan cakar dan tubuhnya berkoordinasi sempurna satu sama lain. Luo Feng percaya itu adalah jurus rahasia yang ditemukan oleh Kaisar Tulang karena tidak mungkin mencapai tingkat seperti itu dengan mempelajari orang lain. Luo Feng menganggukkan kepalanya sambil merenung. Yang kuat di Ice Hell lebih berkonsentrasi pada diri mereka sendiri dan lebih mampu menggunakan kekuatan harta karun. Orang luar yang kuat memiliki lebih banyak harta dan gerakan. Inilah perbedaan utama di antara mereka. Saya salah, kata Luo Feng. Sejak saya membuat gerakan pertama kebijakan bulan dan meninggalkan kota chaos, saya belum mempelajari gerakan rahasia apapun. Luo Feng menghela nafas. Tidak sampai hari ini, saya menyadari betapa pentingnya memiliki serangkaian jurus rahasia yang sesuai dengan harta karun. Harta karun saya, peta bintang, sangat besar, dan saya perlu membuat serangkaian gerakan rahasia untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Kebijakan bulan adalah hukum pedang yang merupakan metode pertempuran Xiao Wing. Bagaimanapun, binatang bertanduk emas yang dimiliki Luo Feng melakukan pertempuran jarak dekat, dan Xiao Wing tidak bisa disia-siakan. Makanya, dia harus terus mendesain kebijakan bulan. Namun Luo Feng membutuhkan satu set jurus rahasia yang cocok untuk seorang pemimpin kekuatan spiritual. Mari kita mulai, gumam Luo Feng. Harta, gen, amplitudo, dan gerakan rahasia. Beberapa dari mereka fokus pada tubuh luar, dan beberapa fokus pada tubuh bagian dalam. Saya tidak perlu melatih tubuh luar sekarang karena saya tidak bisa mendapatkan progres apapun dalam waktu singkat. Jadi saya akan melatih kemampuan batin saya. Peta bintang hanya bisa digunakan lebih baik jika saya bisa menemukan jurus rahasia. Peta bintang adalah harta karun yang paling cocok untuk Luo Feng. Meskipun mutiara menara, peta bintang, dan sayap Xiao Wing merupakan harta karun yang tak ternilai. Mereka memiliki kegunaan yang berbeda. Xiao Wing digunakan untuk melarikan diri, di mana mutiara menara digunakan untuk menstabilkan jiwa. Adapun peta bintang digunakan untuk menyerang. Xiao Wing tidak dapat membantu banyak jika Luo Feng ingin meningkatkan kemampuan bertambungnya. Namun peta bintang bisa memiliki kekuatan luar biasa jika digunakan sepenuhnya. Beberapa dari kaisar yang tak terkalahkan memiliki harta untuk menyerang. Mulai latihannya jauh di dalam salju dan terhubung ke alam semesta virtual. Dia bereksperimen di alam semesta virtual dengan gerakan barunya berulang kali. Dia tidak perlu mensimulasikan peta bintang. Yang perlu dia lakukan hanyalah mendapatkan senjata dengan kekuatan spiritual yang berada di kelas yang sama. Dia memperhatikan senjata kekuatan spiritual sekarang. Tuan Kota Chos memiliki keraguan, bahkan saat menyediakan satu demi satu pesaing untuk Luo Feng. Luo Feng telah menggunakan bilah sebelumnya. Namun, penguasa kota Chos tidak mengkritik Luo Feng, karena dia tahu bahwa Luo Feng hanya akan belajar pelajaran setelah menderita kerugian. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Luo Feng paling cocok untuk senjata kekuatan spiritual, dan akan lebih cocok lagi ketika dia menjadi seorang yang abadi. Bab 925, Mencari Manusia.
Berita menyebar di Ice Hell bahwa Luo Feng mencoba membuat serangkaian gerakan rahasia untuk peta bintang menggunakan alam semesta virtual. Bagaimana saya bisa berbohong tentang itu? Bergosip satu. Pertempuran antara manusia dan Kaisar Bone sangat luar biasa, dan gelombang energi membuatku melihatnya dari jauh. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan semua yang saya katakan adalah benar. Itu terlalu keterlaluan, jawab yang lain. Maksudmu, manusia mampu menteleportasikan dirinya 10 kali lebih cepat dari Bone Emperor dan merupakan yang tercepat di Ice Hell? 5 kaisar tak terkalahkan di Ice Hell semuanya memiliki keterampilan luar biasa, dan 3 di antaranya adalah makhluk terkhusus. Bagaimana mereka bisa lebih lambat dari manusia ini? Ini adalah kebenarannya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya padamu. Kami telah menjaga satu sama lain seperti saudara kandung, dan begitulah cara kami bertahan hingga sekarang di Ice Hell. Tapi saya tidak percaya dia bisa secepat itu. Itu tidak masuk akal dan terlalu hebat untuk bisa diyakinkan. Saya bisa merasakan gelombang dari pertempuran itu, kata yang lain. Saya terbang keluar dari laut dan menyaksikannya secara diam-diam. Inilah yang saya lihat. Ayolah, setidaknya buat diri Anda terdengar lebih masuk akal, bahkan jika Anda mengada-ngada. Ice Hell bukanlah tempat yang sangat besar, dan banyak makhluk yang bersembunyi di gunung es, di bawah salju, atau jauh di dalam laut es telah menyaksikan secara sembunyi-sembunyi ketika kemudian merasakan gelombang. Begitulah berita mulai. Namun demikian, semuanya berubah setelah Kaisar Bone memuji manusia dan mengatakan dia adalah yang tercepat di Ice Hell. Ceritanya menjadi jauh lebih meyakinkan ketika datang dari mulut Kaisar Bone. Selain itu, Bone Emperor tidak akan berbohong mengingat betapa penuh dirinya dia. 10 tahun kemudian, salah satu dari 5 kaisar tak terkalahkan, Skywolf, memposting versi terbaru dari peringkat di Ice Hell dan pendatang baru manusia berada di peringkat 18. Rupanya, Skywolf sangat memikirkan manusia. Itulah sebabnya dia menempatkannya di peringkat 18 setelah hanya 3 pertarungan yang dilakukan Luo Feng. Dalam profil Luo Feng tertulis, cepat. Rumor sebelumnya sangat menguntungkan bagi manusia pendatang baru. Rumor yang mengikutinya tidak begitu banyak. Manusia itu harus memiliki akun anonim untuk terhubung ke alam semesta virtual. Dia satu-satunya manusia di Ice Hell dan dia pasti dapat terhubung ke alam semesta virtual sendirian. Dia juga harus memiliki status sosial yang tinggi mengingat kekuatannya, belum lagi dia merupakan pemimpin kekuatan spiritual yang dapat mengendalikan beberapa budak. Dan dia harus menggunakan akun anonim di alam semesta virtual untuk melakukannya. Rumor ini logis dan meyakinkan. Alam semesta virtual, akun anonim, hal-hal ini sudah cukup menarik bagi makhluk di Ice Hell. Mereka sabar berkat waktu yang mereka habiskan di sini, dan mereka tidak bertindak berdasarkan niat mereka pada awalnya. Setelah beberapa waktu, beberapa makhluk mulai mencari Luo Feng secara pribadi, tapi hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar punya nyawa untuk menantangnya, karena mereka tahu betapa kuatnya dia. Sedikit dari mereka yang bisa menemukan Luo Feng. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Di mana dia bersembunyi? Mengapa kita tidak bisa menemukannya? Ice Hell bukanlah tempat yang besar, dan kami telah mencarinya setiap inci. Beberapa makhluk kuat yang mencari Luo Feng sedikit kesal. Secara teori, seharusnya mudah bagi mereka untuk menggunakan kekuatan ilahi untuk menemukannya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luo Feng memiliki detektor mikro yang sangat berkembang yang dapat sepenuhnya menyembunyikan informasinya. Ada beberapa makhluk lain yang memiliki mikrodetektor, tapi lebih primitif daripada Luo Feng. Mereka tidak bisa menemukannya. Kuat di neraka es utara, yang dikenal sebagai Mata Perak, tinggal di puncak gunung es, tempat istana yang indah dibangun. Silver Eye menduduki peringkat kedua di semua Ice Hell dan merupakan salah satu dari 5 kaisar yang tak terkalahkan. Matanya sering kali terpejam. Namun, jika dia membuka matanya dan seseorang terlihat, makhluk itu dikutuk. Dunia maya. Di atas tahta istana, duduk dewa setinggi 30 meter dengan baju perang putih. Dia memiliki sepasang mata sipit raksasa dan seluruh tubuhnya bergetar yang memancarkan gelombang tak terlihat yang mempengaruhi waktu. 2 kaisar dimanipulasi secara mental oleh Silver Eye merendahkan diri di tanah di depan tahta. Tidak ada yang mau menjadi budak karena putus asa di Ice Hell. Jadi, satu-satunya cara adalah mengendalikan pikiran. Tuan, menurut informasi, tidak ada yang melihat manusia itu memiliki akun tanpa nama, kata budak pertama. Namun, dia adalah pemimpin kekuatan spiritual, yang berarti kemungkinan besar dia memiliki perangkat untuk terhubung ke alam semesta virtual. Saya juga berpikir begitu, Tuan.
Budak kedua angkat bicara. "Saya ingin melihat manusia ini," kata Silver Eye. "Tuan, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia unggul dalam menyembunyikan dirinya sendiri." Oh, siluet yang sangat besar itu turun dari tahta dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mencarinya sendiri. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya meninggalkan neraka es utara. Tetapi, sangat berharga untuk mendapatkan akun anonim dan menenangkan kesepian saya." Dia kemudian keluar dari istananya dan mulai mencari Luo Feng. Meskipun Silver Eye menduduki peringkat kedua di Ice Hell, sulit untuk membedakan mana dari 5 kaisar tak terkalahkan yang terkuat. Karena untuk waktu yang cukup lama, masing-masing dari mereka berfokus untuk menduduki satu distrik. Adapun Silver Eye, dia pandai dalam hukum waktu dan merupakan makhluk istimewa. Oleh karena itu, kecepatan Luo Feng tidak ada artinya baginya. Kecepatan tidak berguna di depan jeda waktu. Dia meninggalkan istananya hanya karena dia yakin Luo Feng tidak akan kabur. Silver Eye mulai mencari Luo Feng tanpa menyembunyikan beritanya. Yang luar biasa bagi semua makhluk di Ice Hell adalah bahkan mata perak tidak dapat menemukan manusia. Di dalam guanya di neraka es timur, detektor mikro Luo Feng telah berada di zona siluman sepanjang waktu. Dia telah mengubah detektornya sendiri menjadi detektor mikro bernilai puluhan miliar elemen campuran dengan sejumlah besar kekayaan yang dia peroleh di medan perang sektor luar. Luo Feng bermaksud itu menjadi sedotan penyelamat hidupnya. Jadi, tentu saja dia bersedia membeli yang tingkat atas. Luo Feng duduk di hala dengan menyilangkan kaki dan pikirannya terhubung ke alam semesta virtual. Di dalam lapangan pelatihan di alam semesta virtual, dia bertempur. Plong! Binatang raksasa itu bercokol di langit dengan mulutnya menghembuskan api ke arah Luo Feng. Ekor dewa binatang konsentrasi. Ada 160 mutiara emas dengan ukiran rumit yang mengambang di sekitar Luo Feng. Mereka terbang di bawah kendali Luo Feng seperti jejak cahaya dan menjadi puluhan ribu benang emas. Tiba-tiba, dewa binatang sepanjang 1000 meter muncul di langit. Dewa binatang ini tidak seperti yang ada di bawah tentara dewa binatang. Prajurit dewa binatang memiliki 6 gerakan yang semuanya diciptakan oleh Silodoa. Begitu mereka dilatih, hantu dewa binatang menjadi nyata dan mulai berevolusi. Ketika gerakan ke-6 dilakukan, hantu itu menjadi hampir tidak bisa dibedakan dengan dewa binatang yang sebenarnya. Namun, hantu yang diciptakan oleh Luo Feng benar-benar berbeda. Hantu itu tampak sangat kabur dan buram, kecuali ekornya yang terbuat dari sisik bertulang keras. Itu terlihat persis seperti ekor dewa binatang yang sebenarnya. Silodoa belum pernah melihat patung dewa binatang yang sebenarnya, gumam Luo Feng. Sedangkan saya memilikinya dan dapat melihat setiap ukiran pada Stewt. Avatar binatang bertanduk emas saya telah mempelajari ukiran pada ekornya selama 100 tahun. Dan secret move saya berfokus pada ekornya. Semua bagian tubuh lainnya adalah ilusi kecuali ekornya. Silodoa tidak salah. Dia tidak pernah memiliki patung dewa binatang. Jadi dia perlu memperbaiki hantu secara keseluruhan secara bertahap. Saya bagaimanapun benar-benar memilikinya. Dan dengan demikian, saya dapat memusatkan kekuatan spiritual di satu tempat. Melolong. Binatang kalajengking yang dilalap api bergetar dan bermarju menuju dewa binatang. Dewa binatang bermarju menuju ke sana sambil meraung. Hong! Mereka bertempur di langit, dan kepala serta cakar dewa binatang itu menjadi uap. Setelah serangan kalajengking, ia mengendun kembali menjadi hantu kepala dengan ekor yang ditutupi sisik asli dan siap bergerak. Ping! Itu secepat kilat. Itu mengenai binatang kalajengking tepat di kepalanya yang meledak terbuka. Seluruh tubuhnya saleh bergetar sebelum berubah menjadi debu. Selesai, Luo Feng senang. Seseorang dengan jubah emas muncul di langit. Luo Feng menoleh kepadanya dan menyapanya dengan sopan. Guru. Dia bagaimanapun bingung karena pergi ke istana di Pulau Teptir untuk menyambut gurunya setelah dia membuat kebijakan bulan. Tapi kali ini, Kastelan dari Chaos City datang sendiri ke latang latihan. Langkah rahasiamu untuk mengendalikan senjata kekuatan spiritualmu sama baiknya dengan gerakan pedangmu sekarang. Puji itu Kastelan. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Namun pertarungan sebenarnya berbeda dari pertarungan di dunia virtual.
Lawan 10 makhluk dan temui aku lagi. Ya guru, jawab Luo Feng sangat hormat. Dia juga ingin mencoba gerakan barunya. Pergi, kata kastelan itu. Luo Feng memberi salam kepada kastelan tersebut sebelum meninggalkan alam semesta virtual. Kastelan itu menggelengkan kepalanya. Prajurit dan pemimpin kekuatan spiritual berbeda. Meskipun dia mempelajari dewa binatang, dia tidak berkonsentrasi pada satu gerakan pun, seperti yang dilakukan oleh setiap yang kuat lainnya. Setiap orang yang berkuasa melakukan ini, tidak peduli berapa kuat mereka. Dia tidak seharusnya mencoba kedua sekolah. Hanya setelah dia dikalahkan, dia akan belajar. Kastelan itu kemudian menghilang.